ada minyak kami masih di dalam sekarang sini. Nyari apa lo? Kalau ada demo keluar, kalau ada jalan itu lo diumpat. Mudah-mudahan orang-orang ini ya doain semua. Dan demo doain, mudah-mudahan perutnya pada busuk. Mudah-mudahan perutnya pada busuk. DPR maju sini, Prabowo sini, Basape. Ayo siapa yang berani keluar sini? Polisi jangan ngumpet lo bangsa. Mata lu tuh pintak itu. Mata lu buta anjing. Lu belain siapa lu anjing? Tuh yang di dalam itu anjing. Jadi lo tak perlu busuk semua. Lu kalau nggak busuk, kalau nggak busuk, ya. Paranormal tahu. Iya normal. Bahasanya ya. Nggak tahu malu anjing itu. Sumpah ini ngeri banget. Jadi kekacauan yang terjadi di Indonesia itu kan udah sampai jadi topik panas di luar negeri. Nah, ada salah satu media di Rusia yang namanya Sputnik. Jadi dia ini ngeluarin laporan yang mengutip dari seorang analisis geopolitik internasional. Dia bilang kalau Indonesia sekarang ini sebenarnya lagi menghadapi yang namanya pola color revolution ala barat. Dan ini guys, ternyata pernah kejadian di Serbia, pernah terjadi. Jadi pola color revolution ini intinya pengen ngerubah rezim yang sekarang melalui protes massa yang didesain dan didukung sama kekuatan asing. Nah, di laporan Sputnik ini bilang kekacauan kemarin di Indonesia itu emang ada sutradaranya, dan sutradaranya itu adalah orang asing atau orang barat. Nah, banyak yang nanya, emang kenapa sih Indonesia yang dijadiin target sama penguasa barat? Nah, jadi menurut si analis geopolitik ini ada beberapa alasan kenapa Indonesia sampai dijadiin target sama barat. Ini menarik nih. Pertama, presiden sekarang Pak Prabowo itu nggak sejalan sama agenda barat. Pak Prabowo itu justru malah mempererat hubungan itu sama Cina, sama Rusia, bahkan sampai masuk ke BRICS. Nah, yang kedua, ternyata Indonesia adalah negara pertama Asia Tenggara yang gabung ke BRICS. Yang lainnya tuh belum ada. Nah, yang ketiga, ini yang bikin gua kaget juga sebenarnya. Jadi ternyata Indonesia itu punya ekonomi terbesar ke-8 di dunia. Di ASEAN aja bahkan Indonesia itu paling besar karena penduduknya itu hampir 300 juta orang. Nah, semua faktor inilah yang ngebuat Indonesia ini jadi sasaran paling empuk buat kepentingan barat. Secara lantang mereka bilang tuh ada dua nama besar barat. Yang pertama itu NED atau National Endowment for Democracy. Yang kedua dia bilang itu ada George Soros. Nah, NED sama Soros ini kalau kita lihat emang udah mendanai media lokal di Indonesia dari zaman dulu. Di Indonesia sekarang lagi chaos kan. IHSG ini lagi anjlok, merah. Nah, ada satu emiten yang malah naik, Media Tempo. Bingung gak lu? Aneh banget sumpah, itu anomali anjir. Ada yang main gitu. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Isinya George Soros, David Rockefeller, Bloomberg. Dugaannya sementara tujuannya? Ya jelas tujuannya kan sama aja. Dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Siapa Hendro Priyono yang keluar mengatakan ada dalang, sudah ada saya kantongi namanya, kamu dalangnya, kami harus ditangkap Hendro Priyono. Kamu berhenti untuk menipu publik dengan manuver politik dengan seolah-olah kamu satu jenderal senior, mantan intelijen yang hebat. Kamu nggak dihitung. Nanti terkuak LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation. Fund. Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Oh, oke. Nah, intinya apa? Artinya apa? Dari yang kalaupun kami terima pendanaan MDIF, which is itu kami bukan yang pertama, itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online, itu udah duluan mereka dapatkan MDIF.
Yang dicari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Sahroni. Asli tapi itu malah asli, jujur malah dia. Walaupun nilainya total 68 untuk 12 mata pelajaran. Tapi asli. Ya itu. Jangan disinggung barang yang lain yang ditemukan di rumah Sahroni. Ntar malah gak jadi diskusi. Yang ketemu yang bisa bergetar itu. Yang bisa bergetar itu apa, Mbak Bebi? Buat Ahmad Sahroni, kamu terima. Itu adalah hasil dari kemarahan masyarakat yang lu bilang katanya tolol. Kita lihat juga di situ ada hasil jarahan aneh-aneh ya. Ada Iron Man, ada juga hasil jarah jam tangan Richard Mille, itu kolaborasi dengan McLaren, sekitar harganya sekitar 15 miliar. Itu nggak tahu asli apa palsu, tapi kalau lihat Ahmad Sahroni sungkem dulu itu mungkin asli. Dan nggak cuma sampai situ, ini bener ijazahnya Ahmad Sahroni itu ngapain orang jarah, tapi kita lihat hampir nilai semuanya rata-rata 6. Kelihatan banget sekarang siapa yang tolol, Anda apa rakyat. Ditambah memalukan sekali dia kabur ke Singapura. Itu rumahnya sampai ada yang berenang di situ. Tapi ya sudah. Ih, keren banget loh, responsif banget, udah menjawab keinginan masyarakat. Akhirnya katanya sudah dicopot jabatannya dari Wakil Komisi 3 DPR begitu. Tapi ternyata aku baru tahu kalau misalnya jabatan di DPR itu bisa dicopot pasang. Abis dicopot, dipasang lagi. Dipasang lagi di mana? Jadi anggota Komisi 1 DPR. Ih, lucu banget ya, gemes banget loh. Ternyata jabatan di DPR itu bisa dicopot pasang, guys. Kayak topeng badut. Hati-hati dengan istilah menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urba, menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan anggota DPR. Yang ada memberhentikan anggota DPR. Kemudian di PAW. Kalau menonaktifkan artinya bisa saja orang tersebut, anggota DPR tersebut diberi waktu untuk jalan-jalan, belanja ke luar negeri, santai-santai tetapi masih dibayar oleh negara. Ini kita harus hati-hati dengan istilah yang digunakan oleh ketua umum partai. Lagi-lagi ketua umum partai akan mengakali kita dengan istilah itu. PDI Perjuangan, hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan Save the best for the last. Nah, karena kalian ini lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan. Aku yakin Ahmad Sahroni malam ini di Singapura nggak bisa tidur. Mantau rumahnya lewat TikTok. Sahroni lagi di balkon hotel di Singapura kau. Lagi mandang-mandangin langit, melamun. Gimana nasib rumah awak ini? Atau lagi tiktokan kayak gini? Aduh jamku. Aduh itu betapku, itu tempat aku mandi tuh. Aduh mau ijazahku nilainya bocor banyak 6-nya lagi. Aku senang kali melihatnya. Aku puas sekali pokoknya. Coba dulu absen siapa hari ini yang
mengunjungi rumah Bang Ahmad Saroni dan dapat apa aja? Coba tulis di kolom komen, absen dulu kalian. Tapi aku mau tanya dulu sama Bang Saroni, selama ini jadi anggota Dewan Wakil Rakyat Dapil Tanjung Priuk, selama ini kau berbuat nggak buat tetangga-tetanggamu, buat rakyat Priuk itu? Kok kayaknya tidak ada yang mencegah orang-orang supaya masuk rumahmu, malah ikut-ikutan masuk. Tapi saranku Bang Saroni, malam ini coba meremkan aja dulu matamu, tidurkan aja. Ya jangan nanti kau tiba-tiba ambil kalkulator, kau lihat-lihat, aduh berapa kerugian hari ini ya. Tesla, mobil Tesla, Lexusku, Porscheku, ya kan. Terus tas-tas mewah istriku, aduh. Tambah lagi kutang-kutang. Ya, pokoknya sekarang coba tidurkan aja dulu ya, besok pas bangun baru kau pikirkan lagi tuh semua berapa harganya. Saya warga Tanjung Priok. Sudah lebih dari 10 tahun Ahmad Saroni menjadi DPR. Tapi apa bukti nyata Ahmad Saroni untuk Priok? Tidak ada. Yang lebih menyedihkan, di masa genting ini justru terdengar kabar Anda berada di Singapura. Padahal seharusnya Anda di tengah warga yang Anda wakili. Solidaritas dengan konstituen Anda sendiri. Para ketua RT dan RW yang saya temui menyampaikan bahwa tidak pernah ada bantuan berarti. Bahkan hal sederhana seperti CCTV lingkungan pun tidak pernah terrealisasi. Padahal itu kebutuhan dasar keamanan warga Tanjung Priok. Saya juga meneliti data Ahmad Saroni Center. Nyatanya tidak ada kontribusi yang benar-benar menyentuh Tanjung Priok. Ironis ya, Anda disebut Crazy Rich Tanjung Priok. Tapi kenyataannya warga Priok merasakan Anda pelit, sombong, dan juga jauh dari rakyat. Yang selalu saya ingat setiap menjelang pilkada 2014, 2019, 2024, Anda justru membuat panggung dangdutan berhari-hari, menutup jalan, membuat macet, dan mengundang ibu-ibu pengajian saja. Itu bukan pelayanan, itu pencitraan. Bahkan Anda terkesan rasis, seolah hanya mewakili satu kelompok. Padahal Anda itu adalah wakil rakyat semua agama dan kalangan di Tanjung Priok. Supaya Anda tahu, keluarga saya sudah sejak 1969 tinggal di Tanjung Priok. Opung saya, kakek saya adalah pimpinan gereja HKBP Swasembada dengan lebih dari 5.000 jemaat. Sekaligus beliau juga guru di SMPN 30 selama belasan tahun. Ibu saya membuka kantor pengacara di Jalan Raya Priok. Jalan yang sering Anda lewati dengan mobil mewah Anda. Saya sendiri bukan rakyat biasa yang Anda bilang tolol. Saya Ruth Kirana, Gen Z dengan 3 gelar akademik, sarjana hukum, sarjana sastra Inggris, dan juga master kebijakan publik dari Tsinghua University Beijing, universitas yang terbaik di Asia. Saya meraih itu semua dengan beasiswa penuh dari Kementerian Kominfo. Jadi, sekarang saya tantang Ahmad Saroni sebagai wakil DPR yang mewakili Tanjung Priok. Ayo kita debat terbuka. Di mana? Silakan. Di kantor Kecamatan Tanjung Priok atau di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kapan saja. Ingat, warga Priok bukan rakyat tolol. Justru yang terbukti tolol adalah wakil rakyat yang tidak bekerja untuk kami. Jangan cuma Nafa Urbah, jangan cuma Asya Ungu, Eko Patrio, Uya Kuya minta maaf. Ini ibu-ibu, yang bapak-bapak yang joget-joget ini siapa? Ini juga yang salah satu yang paling pertama muncul. Saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit, membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain.
Untuk itu kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Ketua umum saya memerintahkan saya untuk menyampaikan secara langsung. Kita semua di sini, 8 partai, jangan sampai lembaga partai politik yang ada di bumi ini, kita nggak dihargai, Pak. Tolonglah, Pak, dihargain satu sama lain, Pak. Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang, Pak, ke Bapak. Jadi lebih enak. Hubungan kelembagaannya ada, kalaupun dia terpidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan, Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi, Pak. Pasti kita akan dukung penegakan hukum yang Bapak lakukan. Jadi terminologi OTT ini sebenarnya kami tidak pernah menyampaikan pimpinan. Ini adalah terminologi yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan gitu, budaya, atau ya masyarakat menganggap ini adalah sebuah istilah gitu, OTT, operasi tertangkap tangan. Oleh karena itu maka penanganan, cara-cara penindakannya pun kami juga lakukan secara extraordinary crime, tapi dengan batasan berdasarkan aturan, norma, undang-undang yang menjadi payung hukum yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Aku baru ngeliat ada video dari Ahmad Syaroni, lagi nih manusia satu ini nih ya, dari Nasdem, bilang harusnya kalau mau penangkapan laporan dulu lah sama ketua partai. Otaknya di mana nih orang gitu ya, udah jelas laporan ke ketua partai biar apaan? Biar dihilangin barang buktinya, biar apa? Biar disupport, biar saling disembunyiin kalian sesama pegawai partai. Nih ya, kita bayar orang ini 104 juta per bulan buat memperjuangkan teman-teman separtainya, bukan buat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memberantas korupsi di Indonesia. Siapapun karyawan DPR yang berani-berani pengen terus melanggengkan korupsi di Indonesia, siap-siap aja kita pecat kalian. Ingat nih ya, Ahmad Syaroni dari Nasdem, jangan pernah pilih orang ini, jangan pernah pilih partai ini lagi. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya bener-bener tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih ya, kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir, 2 hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR.
Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Sorry Anies terbaik. Indonesia butuh Anies. Setujukah Anies presiden? Anies. Catat tuh, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Segelintir orang ada, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Nggak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Kita berada di atas jalan yang benar. Percaya sama saya. Kita berada di atas jalan yang benar. Kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Besok Ustadz Somad tolong datang ke kantor pajak. Saya datang, saya taat pajak. Orang bijak taat pajak. Datang sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya datang. Ada apa Pak Kepala Pajak? Ya Ustadz, sudah kami cek ternyata pendapatan YouTube 1 bulan 150 juta Ustadz bayar pajak. Bapak cek kemana duit itu mengalir dari YouTube. Tidak ada seperak pun ke rekening saya. Langsung beli beras, beli minyak, beli kompor, beli kelas, beli semuanya. Justru saya yang minta kepada pegawai-pegawai pajak, bersedekahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian menghitung mengumpulkan uang. Kalau kalian tidak bisa bersedekah, zalim, aniaya, neraka jahanam tempat kalian. Cuman ngomongnya nggak sekeras itu. Kalau kalian tidak bersedekah, kalian masuk neraka jahanam. Jangan ketika kita difitnah, kita dianiaya, diam. Kalau kita diam jadi fitnah, merajalela, jadi dosa orang. Kita mesti jelaskan. Setelah kita jelaskan orang tetap fitnah kita, itu kita nggak salah lagi. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Lalu Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi aja kita adu, dia berkelahi. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Sementara yang saya pilih si Anies ini penakut lagi, nggak berani. Ya, udah menang dapat 40 juta, bukannya lawan malah ngasih selamat. Nah itu mesti lebih bagus Ganjar itu. Anies nggak suka nggak apa-apa, karena
Saya bicara yang benar aja. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Syukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saat video ini dibikin, harga Bitcoin nyaris menembus harga tertinggi di tahun ini. Saya mau mengucapin selamat buat kamu yang selama ini sudah menonton video di channel Jonas Leong tentang Bitcoin sejak tahun 2019. Dari harga masih 5.000 dolaran, 10.000 dolaran, 50.000 dolaran, sampai tembus 100.000 dolaran. Saya cukup rutin angkat video tentang Bitcoin dan juga rekomendasikan kamu untuk investasi dan juga trading. Gak cuma kasih rekomendasi saja, saya juga sebenarnya bikin eksperimen secara publik trading Bitcoin dengan modal kecil. Dari harganya masih 10 ribuan dolar, dan terus trading Bitcoin sampai harganya tembus 100 ribuan dolar. Dari eksperimen itu, saya berhasil profit sekitar 1,5 miliar rupiah. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan harga Bitcoin akan terus naik? Dan kenapa saya bisa terus trading di Bitcoin? Apa nggak takut harga Bitcoin akan tiba-tiba jatuh? Di video kali ini, saya mau jelasin beberapa indikator analisis yang bisa menjawab semua pertanyaanmu. Indikator ini didasari berdasarkan perhitungan matematis yang bisa kamu verifikasi di websitenya sendiri. Kembali lagi di channel Jonas Leong. Saya adalah trader saham, forex, dan juga kripto. Channel ini sering sekali membagikan tips-tips trading untuk pemula. Sebagai permulaan, saya mau jelasin dulu tentang pola pergerakan atau cycle harga Bitcoin selama beberapa tahun terakhir belakangan. Kalau kita lihat secara garis besar, harga Bitcoin emang cenderung naik. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah penurunan harga secara signifikan yang bisa terjadi selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Kalau saja kita bisa dapatin tanda-tanda kapan terjadi penurunan besar ini, maka kita tetap bisa tenang buat terus trading Bitcoin. Bahkan bisa melakukan aksi jual atau take profit pas zona harga sudah menunjukkan gejala awal tanda penurunan. Sebelum kita membahas tentang indikator, di sini untuk trading Bitcoin atau aset kripto lainnya, saya menggunakan Pepperstone karena semua fiturnya paling lengkap. Dan juga kita bisa mulai trading dengan modal minim. Teman-teman bisa akses semua instrumen dari saham US, kripto, emas, forex, indeks, dan lainnya. Ada lebih dari 1.300 instrumen yang bisa teman-teman tradingkan. Saya sendiri sudah lama trading menggunakan Pepperstone karena sudah terregulasi secara global seperti ASIC, FCA, SISEC, SCB, dan di FSA. Tentunya yang paling penting adalah Pepperstone sudah terbukti aman dan terpercaya karena sudah beroperasi 15 tahun sejak tahun 2010. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana saya melakukan trading Bitcoin di Pepperstone. Pertama, kita buka aplikasi Pepperstone, lalu kita cari Bitcoin. Jika kita prediksi harga Bitcoin akan turun, maka kita buka posisi sell.
Dan jika kita melihat harga Bitcoin akan naik, maka kita buka posisi buy. Di sini saya akan mencontohkan buka posisi buy dengan 0,01 lot. Jadi ketika harga Bitcoin naik, maka saya akan profit. Teman-teman ingat di sini untuk set stop loss dan juga take profit untuk manajemen risiko. Ketika harga zona naik, maka kita bisa menutup posisi dengan profit. Sekarang kita mulai bahas indikator pertama, yaitu P-Cycle. Di cycle sebelumnya, saya menggunakan indikator ini, dan terbukti akurat untuk melacak harga puncak Bitcoin. Sekaligus sebagai tanda, harga bakal mengalami koreksi panjang selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Sekarang kamu perhatiin, garis hitam menunjukkan pergerakan harga Bitcoin dari tahun ke tahun. Terus kamu juga bisa lihat ada 2 garis bersilangan warna hijau dan juga warna kuning. 2 garis ini adalah garis rata-rata harga. Yang satu garis menunjukkan rata-rata harga 111 hari terakhir. Dan yang satu lagi menunjukkan rata-rata harga 350 hari dikali 2, berdasarkan pola harga di masa lalu. Setiap kali 2 garis ini bersilangan satu sama lain, harganya menunjukkan harga Bitcoin sudah mencapai titik puncak dari siklusnya. Artinya siap buat ngalamin koreksi. Cara baca indikator ini gampang banget. Cukup pantau saja tiap kali garis EMA kuningnya nempel, atau memotong garis EMA hijau di atas. Dari tahun 2013, lalu tahun 2017, hingga tahun 2021, indikator ini akurat banget dalam memprediksi titik puncak harga Bitcoin. Artinya apa? Selama 2 garis ini masih jauh atau belum menunjukkan tanda-tanda pertemuan, kemungkinan besar harga Bitcoin belum mencapai titik harga puncak. Selama belum bersilangan, artinya kita masih aman untuk trading mengikuti tren bullish. Atau setiap kali harga Bitcoin terkoreksi, maka kesempatan untuk buka posisi buy dan profit ketika harga naik. Indikator kedua namanya adalah 200 Week Moving Average Heatmap. Indikator ini menunjukkan apakah harga Bitcoin masih murah atau lagi mahal, dengan menghitung rata-rata harga Bitcoin selama 200 minggu atau sekitar 4 tahun terakhir. Terus membandingkan harga real time saat ini dengan rata-rata 200 minggu. Hasilnya dikasih warna heatmap. Semakin warnanya biru, artinya Bitcoin makin dianggap murah dan layak untuk dibeli. Tapi semakin harganya mulai warna hijau, kuning, oranye, atau warnanya merah pekat, itu artinya harga Bitcoin sudah masuk kepada zona harga tinggi, alias sudah mahal. Di saat itulah kamu sudah harus berhati-hati atas perubahan tren, dan mempertimbangkan untuk take profit karena harga Bitcoin sudah dianggap terlalu mahal. Sekarang yuk kita lihat grafik. Di sini kita bisa melihat waktu harga Bitcoin mencapai titik puncak di tahun 2017, harga heatmap sempat berubah jadi hijau, kuning sampai merah. Begitu juga di tahun 2021, pas Bitcoin nyaris tembus 1 miliar rupiah. Heatmap ini juga menunjukkan perubahan warna, walaupun memang nggak sempat sampai merah warnanya. Sampai video ini dibuat, pas harga Bitcoin masih sekitar 1,9 miliar rupiah, grafik ini masih berwarna biru. Artinya, belum menunjukkan tanda-tanda kita masuk ke zona harga mahal. Ketika grafik heatmap ini sudah berubah warna, berarti harga Bitcoin sudah mulai menunjukkan gejala kemahalan. Dan kamu sudah bisa mulai untuk mempertimbangkan untuk take profit sebelum harga mengalami koreksi. Indikator ketiga namanya adalah Bitcoin Investor Tool 2 Years Moving Average Multiplier. Indikator ini dibikin dengan ngebandingin harga Bitcoin real time saat ini dengan rata-rata harga 2 tahun terakhir. Jadi secara matematis, grafik ini menunjukkan rata-rata harga Bitcoin selama 2 tahun, terus garis rata-rata itu dikalikan 2. Jadi terbentuk 2 garis jajar, yaitu warna hijau dan juga warna merah. Cara bacanya, kalau harga Bitcoin ada di bawah garis hijau, artinya harga Bitcoin lagi murah banget. Layak buat dibeli untuk investasi. Sementara kalau harga Bitcoin ngelewatin garis merah di atas, itu artinya harga Bitcoin udah dianggap kemahalan. Dan saat itulah harga Bitcoin sudah mencapai zona jual atau sell position. Dan udah saatnya kita bisa mempertimbangkan untuk take profit. Saat video ini dibikin, harga Bitcoin belum mendekati garis merah. Jadi kemungkinan besar Bitcoin belum akan mengalami koreksi dalam waktu dekat. Sekarang kita masuk ke indikator terakhir. Namanya adalah terminal price. Terminal price ini adalah pendekatan buat melihat perkiraan harga wajar Bitcoin dilihat dari aktivitas nyata di jaringannya. Dasar perhitungannya adalah dengan mengamati berapa lama si investor Bitcoin nyimpan Bitcoin mereka di wallet kripto, berapa banyak yang sudah dipindahkan ke exchange, dan berapa jumlah Bitcoin yang beredar saat ini secara real time. Semua data itu diambil langsung dari catatan di blockchain. Menariknya, terminal price ini digambarin dengan grafik upper band berwarna merah yang floating di atas grafik harga Bitcoin. Ketika harga Bitcoin sudah mendekati atau mencapai garis terminal price, itu tandanya para investor besar sudah mulai memindahkan Bitcoin mereka
buat dijual secara besar-besaran di pasar terbuka, dan sekaligus sebagai alarm pengingat supaya kita cepat-cepat take profit. Indikator ini sekaligus sebagai alarm pengingat supaya kita segera mulai take profit. Karena kemungkinan besar Bitcoin bakal ngalamin koreksi panjang selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Kita bisa melihat pola historisnya di grafik ini, di mana harga Bitcoin menyentuh terminal price di saat harganya mencapai zona puncak. Pas video ini dibuat, harga Bitcoin belum mencapai garis terminal price. Itu dia 4 indikator yang bisa kamu pakai untuk memprediksi kapan harga puncak Bitcoin. Jadi buat bisa menjawab sampai kapan harga Bitcoin masih akan terus naik, jawabannya adalah tergantung kapan indikator nunjukin gejala di mana Bitcoin sudah mencapai zona harga puncak. Selama indikator belum nunjukin pertanda kalau Bitcoin sudah mencapai titik jenuh, maka saya akan terus trading Bitcoin. Saya akan terus beli Bitcoin saat harga Bitcoin terkoreksi, dan terus investasi di Bitcoin. Itulah sebabnya kenapa saya tahu kapan harga puncak Bitcoin. Dari indikator ini, harga Bitcoin masih belum ada petanda bakal menuju bearish market atau penurunan harga signifikan jangka panjang. Waktu yang tepat buat kita take profit yaitu ketika indikator seperti P-cycle yang sudah bersilangan, atau ketika harga heatmap sudah berubah jadi kemerahan, atau ketika harga Bitcoin sudah mendekati garis merah di investor tool ataupun terminal price. Sebetulnya, nggak perlu sampai semua tanda itu terjadi. Kalau ada 2 atau 3 indikator itu sudah kasih tanda, sebetulnya itu bisa kasih kita sinyal buat kamu untuk take profit. Karena di sini kita bukan mencari harga puncak Bitcoin, tapi kita mau take profit secara maksimal. Karena hampir mustahil kita untuk bisa tahu harga puncak Bitcoin. Tapi setidaknya kita bisa tahu kalau Bitcoin sudah mencapai zona harga yang cukup ideal untuk take profit. Kita bisa take profit secara bertahap dan bersiap dengan pergantian tren. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk membuat keputusan dalam trading. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan data trading dan juga bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, ayo like dan juga subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.